Ayo pergi. Mo Linglong secara pribadi memimpin jalan dan langsung menuju pintu masuk istana klan naga. Tidak ada halangan dan semuanya berjalan lancar. Dia hendak menyeberangi gerbang misterius dan meninggalkan klan naga. Tanpa diduga, situasinya tiba-tiba berubah. Tetua Agung klan naga datang sendiri, diikuti dari dekat oleh sekelompok orang kuat. Sang Tetua Agung berubah menjadi sosok humanoid setinggi 7 kaki, dengan 2 tanduk naga mencuat dari kepalanya. Kulitnya kuning tua, dan sisik naga berkilauan di wajahnya. Perayaannya akan segera dimulai. Mau kemana, sahabat muda Chen? Tarik napas. Hati Chen Qingyuan menegang, merasa ada yang tidak beres. Di permukaan, ia tetap tenang dan berbicara dengan lembut. Dia adalah Tetua Agung dari klan naga. Mo Linglong memperkenalkan dengan suara rendah. Aku akan meminta seseorang menemaniku untuk memperkenalkan pemandangan sekitar kepadamu, teman muda. Sang Tetua Agung menyarankan sambil mempertahankan senyum palsu. Selama aku memiliki guru di sisiku, hal itu tidak perlu. Chen Qingyuan secara langsung menolak niat Tetua Agung. Perayaan akan segera dimulai. Jika Tetua meminta para tamu terhormat untuk pergi, bukankah itu akan menjadi aib bagi klan naga dan bahan tertawaan bagi orang luar? Pada saat ini, Tetua Agung menekan Mo Linglong. Pada titik ini, situasinya sangat jelas. Sang Tetua Agung menolak membiarkan Chen Qingyuan pergi dan mencoba menghentikannya. Aku tidak butuh Tetua Agung ikut campur dalam urusanku. Wajah Mo Linglong dingin, dan dia sama sekali tidak takut dengan otoritas Tetua Agung. Rekan Taois Chen adalah tamuku. Sekarang dia ingin jalan-jalan, apa tidak mungkin? Kekuatanku tidak sebaik para tetua untuk saat ini, jadi aku hanya bisa menutupi kekuranganku dengan statusku, dengan harapan bisa membuat Tetua Agung itu mundur. Sayangnya, setelah Tetua Agung tiba, tentu saja dia tidak akan menganggap serius Mo Linglong. Biasanya, dia akan memberikan sedikit harga diri kepada Mo Linglong demi pemimpin klan. Saat ini, situasinya sangat istimewa, dan bahkan pemimpin klan saja sulit untuk campur tangan, apalagi seorang pemimpin jangka panjang. Tidak, jawab Sang Tetua Agung dengan dingin. Oh tidak, firasat Mo Linglong benar, memang ada yang tidak beres dengan para pemimpin tingkat tinggi klan naga. Ini masalah besar, bagaimana kita harus mengatasinya? Mo Linglong sangat cemas, ketenangannya tampak kebingungan. Jika Chen Qingyuan sampai membuat masalah dengan klan naga hari ini, apalagi berurusan dengan Sekte Qing, Akademi Daoyi saja sudah akan merepotkan. Sebagai ketua klan naga, apa aku tidak boleh mengajak tamu-tamu terhormat jalan-jalan? Teriak Mo Linglong, berharap bisa membuat keributan besar agar para petinggi klan naga waspada. Minggir, para penjaga yang menjaga pintu masuk dan keluar saling berpandangan, tidak tahu harus mendengarkan siapa. Tetua Agung dan Ketua Lord bukanlah orang yang bisa disinggung oleh pengawal biasa. Suku naga tidak menaruh dendam sedikit pun terhadap Anda, Tuan Muda Chen. Kami hanya meminta Anda untuk tinggal beberapa hari lagi untuk berpartisipasi dalam perayaan ini. Sang Tetua Agung sebenarnya tidak berniat mengambil tindakan, mungkin karena dia takut dengan latar belakang Akademi Daoyi. Kenapa kamu tidak membiarkan Chen Qingyuan pergi? Kemungkinan besar telah dicapai kesepakatan dengan kekuatan tertentu untuk mempertahankan Chen Qingyuan. Musuh bebuyutan King Zong tidak akan pernah membiarkan monster seperti Chen Qingyuan tumbuh dewasa. Klan naga menolak untuk menundukkan kepala mereka yang sombong, tetapi juga tidak mau membayar harga yang terlalu tinggi. Satu-satunya solusi mereka adalah membiarkan Chen Qingyuan mati. Mempertimbangkan Akademi Daoyi dan berbagai faktor lainnya, klan naga tidak berniat mengambil inisiatif untuk menyerang, melainkan meninggalkan garis pertahanan bagi pasukan lain untuk bertindak. Satu-satunya tugas klan naga adalah memastikan Chen Qingyuan tidak akan melarikan diri. Masalah ini dilakukan dengan cara yang sangat rahasia, dan hanya lebih dari 10 orang di jajaran atas klan naga yang mengetahuinya. Berita ini tidak boleh bocor, kalau-kalau Akademi Daoyi mengetahuinya dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jika aku menolak, apa yang akan dilakukan klan naga? Chen Qingyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan suara dingin. Dia diam-diam mengirim pesan kepada Lao Hei, saudaraku, bersiaplah untuk pergi dengan paksa. Klan naga telah lama menyadari bahwa Lao Hei bukanlah seorang kultivator biasa. Melalui berita insiden Sekte Xuanbing, tidak sulit untuk menyimpulkan asal-usul Lao Hei yang sebenarnya dan binatang buas Mahayana yang menyertainya. Itu hanya binatang buas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tamu dipersilakan. Beraninya klan naga mengabaikan kami. Kami mohon Anda tinggal beberapa hari lagi. Jika Anda bersikeras pergi, klan naga tidak akan menghentikan Anda. Sang Tetua Agung merenung sejenak, tatapan matanya berubah, dan dia mengeluarkan suara serak. Tetua Agung Chen Ben bermaksud menempatkan Chen Qingyuan dalam tahanan rumah dan tidak membiarkannya pergi. Pada saat itu, pemimpin klan diam-diam mengirim pesan, memaksa Tetua Agung untuk mundur. Pemimpin klan berkata, jika klan naga tidak ingin memberi ruang gerak, silakan saja menyerang. Tapi pikirkan baik-baik konsekuensinya. Sekali menyerang, tidak akan ada jalan mundur. Jika Chen Qingyuan lolos, klan naga akan hancur. Kalimat inilah yang mengubah niat awal Sang Tetua Agung. Beri jalan. Sang Tetua Agung memberi perintah.
Semua orang mundur ke samping, dan ketegangan pun hilang. Berjalan, Mo Linglong secara pribadi memimpin jalan dan secara tidak sadar melindungi Chen Qingyuan di belakangnya. Keluarlah dari gerbang misterius itu dan berjalanlah jauh. Mereka berjalan ke suatu tempat yang jauh dari klan naga dan kemudian berhenti. Hampir saja terjadi. Mo Linglong menghela napas lega, beberapa tetes keringat dingin merembes keluar dari pelipisnya. Terima kasih atas bantuanmu, Guru. Tidak peduli apa yang dipikirkan pejabat tinggi klan naga, setidaknya sikap pemimpinnya relatif ramah, yang patut mendapatkan rasa terima kasih Chen Qingyuan. Aku malu atas kepercayaan yang kau berikan padaku, sahabatku Chen. Mo Linglong meminta maaf dengan sungguh-sungguh, aku hampir membahayakanmu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Ini bukan salah tuannya, jadi tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bodoh. Sikap klan naga jelas salah. Pasti ada yang mencurigakan. Saya punya permintaan kasar, saya mohon Anda menyetujuinya. Ketika dia mengatakan ini, Mo Linglong membungkuk dan memberi hormat, menurunkan postur tubuhnya. Biarkan saja tuan rumah berbicara. Chen Qingyuan menggunakan kekuatannya dari jarak jauh untuk membantu Mo Linglong berdiri. Berdiri di dekatnya, Lao Hei merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya saat melihat Mo Linglong dalam kondisi seperti ini. Sialan klan naga, sungguh hina. Karena tidak tahu bagaimana cara mendekati lawan jenis, Lao Hei berdiri di sana seperti sepotong kayu, terdiam. Jika klan naga melakukan sesuatu yang merugikan, kalian boleh membalas dendam, itu wajar. Namun, aku meminta kalian untuk tidak menyakiti anggota klan naga yang tidak bersalah dan menjaga garis keturunan klan naga. Mo Linglong tahu bahwa ia tidak cukup kuat untuk mengubah keputusan para petinggi klan naga, jadi ia hanya bisa memohon kepada Chen Qingyuan untuk mencari jalan keluar bagi klan naga. Bagus. Setelah terdiam beberapa saat, dia melirik Lao Hei dari sudut matanya, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke Mo Linglong, dan mengangguk setuju. Chen Qingyuan akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Terima kasih, temanku. Mo Linglong membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mungkin karena merasa bersalah, Mo Linglong terlalu malu untuk tinggal lebih lama. Ia memberikan beberapa instruksi lalu berbalik, situasinya tidak normal. Chen Yuyu, tolong tinggalkan daerah lihai sesegera mungkin. Sebaiknya kau kembali ke Northern Wasteland demi keselamatan. Awalnya, Chen Qingyuan berencana mengunjungi beberapa sekte terkemuka untuk menyelesaikan dendam lama, mengumpulkan sumber daya, dan membuka jalan menuju alam kesengsaraan. Namun, kini tampaknya situasinya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Sambil menatap punggung sang guru saat dia pergi, Lao Hei tidak dapat mengalihkan pandangannya darinya untuk waktu yang lama, enggan melepaskannya. Orang itu sudah pergi jauh, jangan lihat dia lagi. Chen Qingyuan bercanda, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Lao Hei mendesah. Kemudian, dia tidak lagi menyembunyikan amarahnya dan mengutuk, sialan klan naga. Kalau saja bukan karena perilaku para petinggi klan naga, Lao Hei pasti bisa menghabiskan waktu bersama Tuan Chang, menemukan kesempatan yang cocok untuk meningkatkan hubungan mereka, atau bahkan melangkah lebih jauh. Memikirkan hal ini, Lao Hei sangat tidak senang dengan para pemimpin puncak klan naga, wajahnya penuh amarah. Kita telah menjadi sasaran, ayo kita pergi secepatnya. Chen Qingyuan tidak berani gegabah. Saat menghadapi bahaya, cara terbaik adalah melarikan diri sesegera mungkin. Suara mendesing. Keduanya melintasi kehampaan dan bergegas menuju tempat tinggal sementara mereka di kota kuno. Begitu tiba, dia meminta Chang Ziqiu dan yang lainnya untuk berkemas dan segera pergi. Melihat ekspresi serius Chen Qingyuan, tidak seorang pun bertanya lebih lanjut. Sudah terlambat. Pada saat ini, Pangeran Nangongge menghitung dengan jarinya, mengerutkan kening, dan berkata perlahan. Apa artinya? Chen Qingyuan dan yang lainnya melihat ke sana, dan suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi berat. Langit akan berubah. Nangongge menghadap jendela, menegakkan punggungnya, tangannya di belakang punggung, rambut panjangnya tergerai di bahu. Matanya yang dalam menunjukkan perubahan yang tak terduga, diwarnai dengan sedikit kesedihan. Semua orang mengikuti tatapan mata Nangong dan melihat keluar jendela. Tekanan yang tak terjelaskan melanda mereka, membuat tubuh mereka kaku dan punggung mereka dingin. Apa yang kamu hitung? Chen Qingyuan melangkah maju perlahan dan berdiri berdampingan dengan Nangongge, ekspresinya tenang, seolah dia telah menebaknya. Jaring telah dipasang di perbatasan lihai. Akan sulit bagi Chen Yuyu untuk pergi. Dengan kemampuan Nangongge, dia dapat mengetahui situasi di dekat danau lihai hanya dengan sedikit perhitungan. Para pemimpin puncak klan naga mencapai kesepakatan dengan kekuatan tertentu untuk menunda Chen Qingyuan selama mungkin guna mengulur waktu bagi sekte tersebut. Klan naga tidak ingin terlalu menyinggung Chen Qingyuan, jadi mereka tidak mengambil inisiatif dan meninggalkan secercah harapan. Perilaku ini paling-paling hanya menjual informasi dan mengambil keuntungan darinya. Meskipun dekan datang ke Dizu secara langsung, dia tetap tidak bisa mengendalikan orang-orang tua ini. Alasan mengapa Chen Qingyuan berani mengamuk di Dizu secara terbuka adalah karena intimidasi dari dekan.
Dekan memang telah mencapai kesepakatan dengan sebagian besar yang mulia jembatan ilahi di negara kekaisaran bahwa yang kuat tidak boleh menindas yang lemah dan bahwa mereka tidak boleh diam-diam berencana membunuh Chen Qingyuan. Namun, ada terlalu banyak orang di dunia ini. Sehebat apapun dekan, akan selalu ada orang-orang tua yang bersembunyi di sudut-sudut gelap, membuat rencana diam-diam, dan menunggu kesempatan. Kekuatan yang mempunyai perseteruan mematikan dengan Sekte Qing tidak akan menunggu Chen Qingyuan tumbuh dewasa dan kemudian datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Hanya dengan membunuh Chen Qingyuan, ancaman itu dapat diberantas. Adapun cara menghadapi amukan aliran Yi, jika semua kekuatan bersatu, mereka pada akhirnya dapat mengatasinya. Mengenai insiden jurang iblis, sekte-sekte dunia tidak terlalu memperdulikannya, percaya bahwa masalah ini tidak mungkin menjadi terlalu serius. Karena sudah terjadi, mereka akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Sekarang, bakat yang ditunjukkan Chen Qingyuan sudah cukup untuk mengancam semua sekte, dan kita tidak bisa tinggal diam saja. Dengan bantuan klan naga, batas laut Li disegel. Gunakan formasi mengejutkan untuk mengisolasi harta karun seperti batu transmisi suara dan liontin giok ibu anak untuk memastikan bahwa berita tidak dapat disampaikan dalam waktu singkat. Jarang sekali di dunia ini yang menggunakan kekuatan sebesar itu untuk menghadapi seorang junior. Batu transmisi suara tidak efektif. Di dalam rumah, kedua pelayan saling berpandangan, dan mencoba menggunakan batu transmisi suara secara bersamaan, tetapi semuanya sia-sia. Wajah mereka berubah dan mereka berbicara serempak. Kota kuno ini diselimuti kekuatan dewa yang dahsyat, dan kita tidak bisa menghubungi dunia luar. Nangong tetap tenang, tak terpengaruh oleh situasi tersebut. Sejak ia berencana bepergian dengan Chen Qingyuan, ia sudah mengantisipasi hari ini. Orang-orang itu telah memutuskan untuk mengejar Chen Yuyu kali ini, dan mereka jelas telah melakukan persiapan yang matang. Mustahil dia bisa lolos. Target mereka adalah aku. Chen Qingyuan menoleh ke arah Chang Ziqiu dan berkata dengan sungguh-sungguh, carilah kesempatan untuk membawa Yi Yi kembali ke tanah terlantar utara dengan selamat. Tidak, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Chang Ziqiu menolak tanpa ragu, ingin berdiri di sisi Chen Qingyuan dan tidak takut mati. Sekelompok orang tua berencana melakukan sesuatu padaku. Kenapa kalian tinggal di sini? Pada saat seperti ini, Anda tidak boleh emosional dan harus menangani situasi dengan tenang. Tapi, kita sudah bersama selamanya, bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan hidup atau matimu? Chang Ziqiu benar-benar berencana untuk menghadapinya bersama Chen Qingyuan. Hanya ketika kamu pergi, aku akan punya kesempatan untuk melarikan diri tanpa rasa khawatir. Chen Qingyuan menekankan lagi. Setelah terdiam cukup lama, Chang Ziqiu mengangguk berat, iya. Akhir-akhir ini Yi Yi semakin mengantuk. Bahkan jika dia tetap di sisi Chen Qingyuan, dia hanya bisa memastikan bahwa Yi Yi tidak akan musnah oleh buah dao besar, tetapi fungsi tubuhnya masih perlahan menurun. Tuan, saya ingin meminta bantuan Anda. Chen Qingyuan dengan tulus meminta untuk menurunkan pendiriannya. Aku di sini untuk melindungi mereka. Hanya Nangong Ge, seorang kultivator Jindan, yang berani membuat pernyataan seberani itu. Lebih dari itu, ia berhasil membuat orang-orang percaya padanya. Kau sudah membesarkan banyak orang tua. Aku tidak bisa banyak membantu. Maaf, kata-kata yang mulia terlalu serius. Ini cintaku sendiri. Bagaimana mungkin aku membiarkan yang mulia marah? Aku benar-benar tidak menyangka semuanya akan sampai sejauh ini. Kupikir dengan campur tangan dekan, para pahlawan negara kekaisaran akan agak khawatir. Sebenarnya, pada awalnya, lelaki tua dari Dizu itu benar-benar tidak berani bergerak. Baru setelah Chen Qingyuan bersinar terang di Sekte Xuanbing, ia menakuti musuh bebuyutan King Zong dan membuat mereka terjaga sepanjang malam. Akhirnya, mereka bersatu dan bersekongkol untuk membunuhnya. Ambil benda ini, kata Nangong sambil mengeluarkan plakat kayu gelap dari pinggangnya, terukir huruf-huruf aneh di atasnya. Apa ini? Chen Qingyuan mengambil papan kayu itu dengan tatapan bingung. Sebuah token, kata Nangong Ge, jika kau ingin bertahan hidup, satu-satunya kesempatanmu adalah laut kekacauan. Dengan token ini, selama keberuntunganmu tidak terlalu buruk, kau akan aman di laut kekacauan. Laut kekacauan sangatlah kompleks, dan bahkan jika Yang Mulia Jembatan Ilahi menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa, akan sulit untuk menemukan satu orang pun. Hanya dengan bersembunyi di Laut Kekacauan, Chen Qingyuan dapat lolos dari kejaran dan menemukan kedamaian sementara. Sangat menakjubkan, Chen Qingyuan dengan cermat memeriksa papan kayu itu beberapa kali. Selain pola-pola aneh yang terukir di atasnya, ia tidak menemukan tanda-tanda khusus lainnya. Banyak orang tinggal di Laut Kekacauan, tempat para bandit merajalela dan mustahil dibasmi. 100 tahun yang lalu, aku melakukan ramalan untuk seorang pria, menyelamatkan nyawanya, dan mendapatkan token ini. Dengan token ini, sebagian besar orang buangan di Laut Kekacauan akan menghormatiku. Para pendeta yang sudah lama hidup di lautan yang kacau itu disebut orang buangan oleh dunia dan tidak cocok dengan dunia luar. Orang-orang buangan memiliki cara hidup khusus dan tidak peduli dengan banyaknya sekte di dunia. Siapa yang kau selamatkan? Apakah tanda terima kasih saja sudah cukup untuk membuatmu terlihat begitu bangga?
Chen Qingyuan terkejut dan mengepalkan tanda kayu di tangannya. Raja Tianyong. Nangong Ge menjawab dengan jujur. Raja Laut Kekacauan. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka berubah. Meskipun tidak semua orang begitu mengenal Laut Kekacauan, mereka semua pernah mendengar nama Raja Tianyong. Seorang pahlawan legendaris yang telah menguasai sebagian besar Laut Alam Kekacauan. Kekuatannya luar biasa dahsyat dan sama sekali tidak lebih lemah dari 36 sekte di negara kekaisaran. Konon, nenek moyang Raja Tianyong tinggal di Laut Kekacauan selama beberapa generasi dan menangkap jejak hukum dan aturan laut, yang memungkinkan mereka menghindari badai dan tempat berbahaya serta menemukan arah yang benar. Dengan kekuatan sebesar itu, banyak sumber daya berharga di Laut Kekacauan dikuasai oleh Raja Tianyong. Bahkan jika para penguasa dunia iri padanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak tahu apa-apa tentang Laut Kekacauan. Banyak kekuatan yang diam-diam mengirim orang ke Laut Kekacauan untuk mencari jejak Raja Tianyong, tetapi mereka mati di laut atau ditampar balik oleh Raja Tianyong. Aku pernah mendengar tentang reputasi Raja Tianyong. Si tua hitam, yang hanya tahu sedikit tentang urusan duniawi, menunjukkan ekspresi terkejut. Ia menahan emosinya dan berkata dengan suara berat, lebih dari 5.000 tahun yang lalu, aku mendengar tentang orang ini dari Dekan. Dekan memujinya, menyebutnya pahlawan kelas dunia dan musuh yang tangguh. Untuk dipuji oleh Dekan, seseorang harus benar-benar luar biasa. Chen Qingyuan tahu betul betapa sombongnya Dekan itu, dan Yang Mulia Shen Xiao biasa tidak akan terlihat seperti itu di matanya. Pangeran, Anda menyelamatkan nyawa Raja Tianyong. Liu Lingran tampak terkejut, tergagap dan tak bisa berkata apa-apa. 100 tahun yang lalu, Raja Tianyong memasuki alam rahasia kuno dan terluka parah. Ramuan yang ia butuhkan untuk menyembuhkan lukanya adalah rumput penyembuh jiwa bintang 7. Ramuan ini sangat berharga dan belum muncul selama puluhan ribu tahun. Para jenderalnya diam-diam pergi ke Villa Langya dan meminta saya untuk menemukan lokasi pasti rumput penyembuh jiwa bintang 7. Nangong Ge berbicara tentang masa lalu dengan nada tenang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk melirik tanda kayu di tangan Chen Qingyuan. Jelas bahwa kesimpulan Nangong Ge tidak salah, dan dia benar-benar menyelamatkan nyawa Raja Tianyong, jika tidak, dia tidak akan mendapatkan token yang begitu berharga. Kamu, benar-benar ingin memberikan ini kepadaku. Ada sedikit kecurigaan yang tak tersamar di mata Chen Qingyuan yang terkejut. Ia mengira ia baru mengenal Pangeran Langya sebentar dan mereka bukan teman dekat. Chen Qingyuan merasa sedikit malu ketika pangeran memberinya harta seperti itu. Kalau barang ini bisa membantu temanku Chen, harganya pasti tak ternilai. Kalau tidak, harganya cuma seonggok sampah yang lusuh. Nangong Ge memberinya hadiah yang tulus, lembut seperti batu giok, dengan senyuman yang lembut. Seandainya aku tidak mati, aku pasti sudah kembali dan bersumpah setia kepadamu. Aku akan menjadi kakak laki-lakimu, dan kau akan menjadi adik laki-lakimu. Chen Qingyuan berhenti berpura-pura dan menyingkirkan papan kayu itu. Ia melangkah maju dan menepuk bahu Nangong Ge dengan keras. Setiap orang. Kalimat sebelumnya oke, kami bertemu teman dekat dan menjadi saudara. Kalimat berikutnya aneh, bukankah ini benar-benar mengambil keuntungan dari sang pangeran? Kita akan membicarakannya nanti jika kita masih hidup. Nangong Ge selalu menjaga senyum lembut dan memiliki temperamen yang elegan. Baiklah. Chen Qingyuan mengangguk. Setelah beberapa saat, Nangong Ge memutuskan untuk membawa kelompok orang ini pergi dari sini dan berpisah dengan Chen Qingyuan. Jaga Yi baik-baik dan jangan biarkan dia kelaparan. Kalau ada yang tanya aku, bilang saja aku keluar untuk membelikannya makan, dan aku akan segera kembali. Chen Qingyuan berjalan ke samping tempat tidur, menundukkan kepalanya dan menatap Yi yang sedang tidur nyenyak, matanya penuh kelembutan. Paman guru muda, jangan khawatir. Liu Lingran tahu bahwa dirinya tidak berguna dan beruntung tidak merepotkan Chen Qingyuan. Ia pasti akan menjaga Yi dengan baik dan tidak membiarkannya menderita atau terluka. Kakak Hei, aku serahkan hidupku padamu. Chen Qingyuan menoleh dan menatap Lao Hei. Bahkan dengan nada bercandanya, ia tak mampu menghapus beratnya badai yang akan datang. Lao Hei diperintahkan oleh Dekan untuk melindungi Chen Qingyuan, jadi bagaimana dia bisa lolos dari keadilan? Sekalipun aku mati, aku tidak akan takut. Memanggil Chen Qingyuan dan Lao Hei tanpa membuang waktu dan segera menuju ke daerah perbatasan Lihai. Meskipun musuh belum bergerak, pasti ada peluang untuk menemukan celah. Ini adalah cara terbaik untuk memecahkan kebuntuan. Waktu terus berjalan dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Di dasar Laut Li, ada istana klan naga. Hanya ada 2 orang di aula itu, dan suasananya menyedihkan. Putri Mo Linglong memelototi pemimpin klan, tangannya terkepal, wajahnya muram. Ayah, apa ayah benar-benar tidak akan mempertimbangkan konsekuensinya? Mo Linglong merasakan ada yang tidak beres dengan rencana klan naga. Ketika dia ingin menghubungi Chen Qingyuan dan memberitahunya untuk berhati-hati, dia menemukan bahwa batu giok transmisi suara tidak efektif. Ini bukan apa yang diinginkan ayahku, melainkan keputusan bulat para leluhur klan. Meskipun pemimpin klan memiliki kekuasaan yang luar biasa, ia seringkali tak mampu mengendalikan tindakannya.
Menghadapi pertanyaan Putri Sulung, ia tak berani menatap matanya dan mendesah, merasa tak berdaya. Kau kan ketua klan. Kalau kau berusaha sekuat tenaga menghentikannya, bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa? Mo Linglong berkata dengan lantang, beraninya pengecut sepertimu duduk di singgasana ketua klan. Beraninya kau. Mendengar ini, raut wajah pemimpin klan tiba-tiba berubah, dan dia dengan tegas menegur, Mo Linglong, kau harus tahu identitasmu. Ayah, sebaiknya ayah berdoa agar Chen Qingyuan mati muda, kalau tidak, klan naga tidak akan punya masa depan. Mo Linglong tidak peduli dengan kehidupan Chen Qingyuan, tetapi merasa kasihan pada klan naga. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengan Chen Qingyuan, dengan harapan dapat menyelesaikan perseteruan antara kedua belah pihak, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa para pemimpin puncak klan naga melakukan hal seperti itu di belakangnya. Kamu, pemimpin klan menunjuk Mo Linglong, ingin memarahinya, tetapi tetap diam. Klan naga akan membayar harga atas kesombongan mereka sendiri. Setelah mengatakan ini, Mo Linglong berbalik dan pergi. Melihat punggung putri kesayangannya, sang pemimpin klan mengerutkan kening, matanya berkilat aneh, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah klan naga benar-benar melakukan kesalahan? Sebenarnya kalau sang kepala keluarga benar-benar ingin menghentikannya, dia pasti bisa meyakinkan para leluhur dan tetua adat. Sayangnya, karena sifat arogansinya dan anggapan bahwa dirinya lebih unggul dari orang lain, sang ketua klan tidak mau meminta maaf dengan suara pelan kepada seorang junior, meskipun junior tersebut memiliki bakat yang tak tertandingi. Sebagian besar anggota tingkat tinggi klan naga menantikan berita kematian Chen Qingyuan. Hanya Mo Linglong yang tidak senang. Ia berdiri di area terpencil istana naga, mengenakan gaun panjang, dengan tatapan melankolis di matanya, kalau dia tidak mati, bagaimana klan naga akan bertahan? Sampai sekarang, Mo Linglong masih tidak berpikir Chen Qingyuan akan mati. Monster yang sulit ditemukan sepanjang masa biasanya dapat mengatasi bahaya, melangkah demi langkah melewati duri dan mencapai puncak. Mengingat saat para pahlawan mengepung Qingzhong, Chen Qingyuan membawa tripod di satu tangan dan berjalan ke tanah lama. Saat ini, situasi serupa mungkin terjadi lagi. Sehat, Mo Linglong perlahan menutup matanya, memikirkan tentang jalan masa depan klan naga. Satu-satunya hal yang membuat Mo Linglong merasa beruntung adalah klan naga paling-paling hanya kaki tangan, bukan dalang. Jika mereka meminta maaf dengan tulus di masa depan, mungkin masih ada ruang untuk penebusan. Namun, harga yang harus dibayar akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tanpa persetujuan diam-diam dari klan naga, kekuatan besar dari semua pihak tidak akan mampu membentuk formasi besar untuk menyegel langit dan mengunci bumi di wilayah Lihai. Pada saat yang sama, di tepi wilayah Lihai, melihat mereka hendak bergegas keluar, Chen Qingyuan dan Lao Hei mempercepat langkah mereka. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan magis yang sangat dahsyat datang dari kejauhan, dan targetnya jelas Chen Qingyuan. Dengan jentikan lengan bajunya, Lao Hei memusnahkan kekuatan magis yang cukup untuk membunuh semua biksu di tahap penyeberangan kesengsaraan. Ini masih terlambat. Lao Hei mengerutkan kening, mengangkat tangan kirinya dan melepaskan cahaya misterius, melindungi Chen Qingyuan di belakangnya untuk memastikan keselamatannya dan mencegahnya diserang. Ada penghalang di depan, akan sulit untuk dilewati. Chen Qingyuan menyipitkan matanya sedikit, melihat deretan penghalang besar di daerah perbatasan. Jika dia bilang tidak gugup, dia pasti berbohong. Saudaraku, kita harus bertarung kali ini. Apa kau menyesal mengikutiku ke sini? Penyesalan itu kentut. Lao Hei, tak takut mati, berbalik dan berkata, berkelana denganmu melewati gunung dan sungai, mencicipi hidangan lezat dari seluruh dunia, aku sama sekali tak menyesal. Kalau begitu, mari kita bekerja sama untuk membuat lubang di jalan di depan dan menuju laut kekacauan. Saat Chen Qingyuan berbicara, dia mengeluarkan tripod hitam. Di telapak tangan kanannya, sebuah tripod hitam kuno tergantung. Ada banyak retakan pada badan tripod, kusam dan tak bernyawa. Aku akan memberimu makan dengan baik hari ini, dan jangan mengecewakanku. Saat musuh yang kuat hendak muncul, Chen Qingyuan membuat kuali hitam menjadi besar dan mengeluarkan cincin Sumeru tingkat atas. Ribuan batu roh bermutu tinggi memasuki mulut kuali, memungkinkan kecerdasan spiritual kuali hitam secara bertahap memulihkan sebagian kekuatannya. Kuali hitam kuno ini memiliki asal-usul yang istimewa. Bahkan setelah menelan puluhan ribu batu roh berkualitas tinggi, kuali itu tidak menunjukkan tanda-tanda pecah, bahkan tampak penuh. Untukmu, Chen Qingyuan merasakan sedikit ketidakpuasan dalam diri Hei Ding, jadi dia membuka batasan pada cincin Sumeru dan memberinya puluhan ribu batu roh. Demi menyelesaikan dendam lama dan membangun hubungan baik dengan Chen Qingyuan, Xuan Bingmen memutus akarnya sendiri dan menyerahkan lebih dari separuh warisan tanah suci. Lebih dari 450 ribu batu roh kelas atas diserahkan kepada Chen Qingyuan untuk disia-siakan. Dalam sekejap mata, 200 ribu hilang. Pada saat kritis, Chen Qingyuan tidak merasakan sakit hati apapun. Apakah situasi ini dapat dipecahkan bergantung pada apakah kuali hitam dapat menyediakan kekuatan yang cukup. Kuali itu harus diberi makan. Berdengung, retakan pada permukaan tripod hitam diperbaiki sedikit, dan berangsur-angsur menjadi mengkilap.
Bum bum bum. Pada saat ini, guntur bergemuruh dan awan gelap mendekat. Ada 5 orang yang muncul, 4 lainnya merupakan kultivator di puncak Mahayana, dan 1 lagi berada di jembatan ilahi setengah langkah. Mereka duduk di sini, menunggu kedatangan Chen Qingyuan. Ada orang lain yang bersembunyi di setiap sudut wilayah lihai, membubarkan pergerakan mereka untuk mencegah Chen Qingyuan memanfaatkan celah apapun. Ketemu, kelima pria berjubah hitam itu menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan wujud asli mereka. Setelah memastikan Chen Qingyuan berada di dekatnya, mereka segera mengaktifkan formasi, memastikan mereka dapat menggunakan teknik transmisi suara untuk memberitahu sekutu mereka yang menunggu di lokasi lain. Setelah memberitahu mereka, sekutu terdekat pasti bisa tiba dengan cepat. Sedangkan untuk yang jauh, akan memakan waktu setidaknya beberapa jam. Mengaum, Lao Hei segera menampakkan wujud aslinya yang hitam pekat dan tingginya 10.000 kaki. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, suaranya meledak. Kelima pria kuat yang terbang dari kejauhan tak kuasa menahan diri untuk berhenti di tempat, merasakan sedikit tekanan, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Kecuali Din Daoyi, tidak seorang pun mengetahui asal-usul Lao Hei yang sebenarnya. Karena dekan yakin memberikan posisi pelindung kepada Lao Hei, pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Seekor binatang buas di puncak Mahayana, bentuknya seperti naga tapi bukan naga, seperti ular piton tapi bukan ular piton, sungguh aneh. Orang-orang kuat itu saling memandang dengan beberapa keraguan di hati mereka. Secara logika, binatang buas seperti ular dan ular piton yang telah berkultivasi sampai tingkat ini pasti dapat melintasi gerbang naga dan berubah menjadi naga. Tidak usah pedulikan itu. Semua orang tak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Mereka memendamnya dalam hati dan segera bertindak. Unggul. Mungkin karena takut masalah itu terbongkar dan melibatkan klan, orang yang melakukan tindakan itu menyembunyikan identitas aslinya dan tidak berani menggunakan kekuatan sihir bawaannya. Dekan datang ke Teizu untuk memperingatkan kelompok Shen Xiao Zunzu. Kedua belah pihak harus membuat kesepakatan. Setelah jembatan ilahi bertindak, Dekan dapat dengan cepat mengetahuinya melalui batasan hukum. Oleh karena itu, orang-orang kuat yang mengepung dan membunuh Chen Qingyuan pada dasarnya adalah para tetua puncak Mahayana dari berbagai tempat suci, ditemani oleh beberapa jembatan dewa setengah langkah, dan bertindak secara diam-diam serta membentuk formasi blokade. Ketika masalah itu selesai, para pahlawan Dizu bersatu untuk melawan murka Akademi Yi. Singkatnya, Chen Qingyuan tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa. Sial, dia mengangkat tripod di tangan kanannya dan membantingnya dengan keras. Musuh yang kuat menyerbu, tetapi dia tidak berani menahan kekuatan tripod hitam dan menghindar ke samping. Dengan suara, ledakan, yang keras, kekosongan itu runtuh dan bumi hancur berkeping-keping di tempat tripod hitam itu jatuh, dan sebuah lubang besar pun muncul. Lao Hei yakin bahwa Chen Qingyuan akan terbebas dari kekhawatiran dalam jangka pendek berkat tripod hitam kuno. Kemudian, Lao Hei meraung dan menyerang musuh-musuhnya. Meskipun tubuhnya besar, ia lincah dan menghancurkan semua kekuatan magis yang menyerang, memaksa beberapa guru Mahayana untuk menjauh. Jembatan dewa setengah langkah belum bergerak, menunggu kesempatan untuk membunuh Chen Qingyuan dengan satu pukulan. Jika dia melakukannya, formasi ini pasti tidak akan mampu menyembunyikan fluktuasi hukum jembatan dewa setengah langkah, yang akan menyebar ke dunia luar. Tidak akan lama lagi berita pengepungan Chen Qingyuan akan terungkap, dan akan mudah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Karena orang terkuat tetap diam, Lao Hei harus waspada untuk mencegah Chen Qingyuan diserang. Bahkan dengan kewaspadaannya, Lao Hei bertarung melawan 3 Master Mahayana dan tidak jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak ada gunanya berjuang. Ketiga pria kuat itu menahan Lao Hei, sementara seorang pria tua berjubah hitam bergegas menghampiri Chen Qingyuan. Suaranya telah diproses dan sangat serak, sehingga mustahil untuk mengetahui dari mana asalnya. Pak Tua, kau berencana membunuhku, tapi kau tak berani menunjukkan wajahmu. Kau sungguh sia-sia. Chen Qingyuan mengendalikan kuali hitam kuno dan, mengandalkan fisik khusus Laut Samsara, cukup berani untuk bertarung melawan Yang Mulia Mahayana. Hanya satu ayunan kuali telah menghabiskan ratusan ribu batu roh bermutu tinggi yang tersimpan dalam kuali hitam. Biayanya terlalu tinggi. Kuali hitam harus melindungi Chen Qingyuan sekaligus menghadapi musuh yang kuat. Ia tak punya pilihan lain selain melahap sejumlah besar batu roh sebelum dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Itu Chen Qingyuan. Kalau orang lain, sekalipun punya batu roh banyak, mereka takkan sanggup mengendalikan kuali hitam. Sekeras apapun kau keras kepala, kau takkan bisa lolos dari kematian. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Orang tua berjubah hitam itu sangat takut pada kuali hitam kuno. Meskipun dia waspada, dia tidak percaya Chen Qingyuan dapat bertahan lama. Bunuh aku jika kau bisa, jangan bicara omong kosong. Ada cahaya hijau berkedip di tubuh Chen Qingyuan, yang terbuat dari kekuatan misterius kuali hitam dan dapat memblokir sisa kekuatan pertempuran. Kau punya nyali. Lelaki tua berjubah hitam itu tampak garang dan menyerang lagi. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, sebilah pedang pendek muncul di belakangnya.
Pria tua berjubah hitam itu menamparkan dengan telapak tangannya, mengenai kuali hitam itu, menyebabkannya meraung. Kemudian, ia membentuk mantra, mengendalikan bilah pendek senjata suci itu, dan mengunci Chen Qingyuan. Wus, wus, wus. Pedang pendek itu menyerang, menembus lapisan-lapisan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh bagai hujan. Zeng, Chen Qingyuan melemparkan puluhan ribu batu roh bermutu tinggi ke dalam kuali hitam, menyebabkannya meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat, menyemburkan ribuan gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu bagaikan gelombang laut, menyebabkan bilah-bilah pendek senjata suci yang menyerang berfluktuasi dalam kehampaan, tidak mampu menembus Chen Qingyuan. Tak lama kemudian, kekuatan para prajurit suci itu pun habis dilumpuhkan oleh kekuatan kuali hitam dan tak lagi menjadi ancaman. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Lelaki tua berjubah hitam itu sangat marah. Ia adalah seorang yang terhormat di puncak tingkat Mahayana, tetapi ia tidak dapat mengalahkan seorang junior di tingkat fusi dalam waktu singkat. Lao Hei tidak hanya harus melawan 3 musuh yang kuat, tetapi juga harus mengawasi keselamatan Chen Qingyuan, yang menguras banyak energi mentalnya. Agar dapat melarikan diri secepat mungkin, ia harus mematahkan pengepungan musuh. Temukan peluang yang tepat dan sapu bersih dari ekor. Ekor hitam besar itu menghantam musuh dengan keras. Ledakan. Jubah hitam pria itu langsung robek, memperlihatkan penampilan aslinya. Kulitnya kuning tua, wajahnya keriput, rambutnya menipis, dan alis serta janggutnya memutih. Ia tampak sangat tua, dan diperkirakan satu kakinya sudah berada di peti mati dan hidupnya akan segera berakhir. Lelaki itu batuk seteguk darah kental, wajahnya pucat, dan menatap Lao Hei dengan sorot mata yang sinis, seakan-akan ingin mengupas kulit tebal Lao Hei. Tinggalkan aku sendiri, bunuh dia. Melihat keraguan temannya dan keinginan untuk menolongnya, lelaki tua yang terluka itu berteriak, hanya untuk menyingkirkan Lao Hei dan Chen Qingyuan dan tidak menyisakan masalah lagi. Kemudian, lelaki tua itu berhenti khawatir dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyelamatkan hidupnya. Ledakan. Terdengar suara kuali. Sebuah tripod kuno yang sangat mengesankan muncul, menghalangi orang tua itu dan menghalangi beberapa gerakan mematikan Lao Hei. Meskipun tripod perunggu ini luar biasa, namun kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan tripod hitam kuno di tangan Chen Qingyuan. Melalui benda ini, Anda dapat segera mengetahui asal-muasal orang tua yang terluka tersebut. Tanah suci 7 kuali di wilayah Bintang Libing. Dengan perlindungan tripod perunggu, lelaki tua yang terluka itu tidak takut dengan serangan Lao Hei. Ia menelan obatnya dan mulai pulih. Lao Hei ingin mengejar kemenangan, tetapi sayangnya terhenti. Membunuh. Kedua lelaki tua berpakaian hitam itu tidak lagi ragu-ragu, tidak pula berusaha menyembunyikan asal-usul mereka, dan menggunakan segala cara yang mereka miliki. Zeng, pedang panjang itu bersiul, mengguncangkan bumi. Kilatan cahaya pisau melintas, meninggalkan bekas yang dalam di langit berbintang. Pada saat yang sama, bekas pisau juga terukir di punggung Lao Hei, dan darah hitam mengalir samar-samar. Lao Hei mengerang, dan melalui fluktuasi hukum pedang, dia mengetahui asal-usul salah satu musuh dan menggeram, kau adalah orang tua dari kuil Sangling. Orang tua yang memegang pisau panjang itu tidak membantah dan menyerang dengan ganas tanpa ragu-ragu. Kiang, cahaya pedang itu menghancurkan langit, menembus penghalang pelindung di sekeliling Lao Hei, dan mengukir puluhan bekas luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Sekalipun kulit dan dagingmu tebal, kamu tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Ini adalah salah satu dari 3 artefak suci kuil Sangling, pedang Jiming. Ditempa 100.000 tahun yang lalu oleh seorang ahli senjata tingkat atas, bilah pedang ini begitu tajam hingga dapat dengan mudah mencabik-cabik daging seorang maestro Mahayana. Jika digunakan oleh seseorang yang cukup kuat, bilah pedang ini dapat menjadi lebih dahsyat lagi, menjadi senjata suci yang benar-benar agung. Benda suci bermutu tinggi, sangat langka di dunia, dan jumlahnya pasti tidak lebih dari 1000. Ledakan. Segel giok hitam muncul dari tangan musuh kuat lainnya. Tiba-tiba membesar, mencapai ketinggian sekitar 1000 kaki, dan mengandung kekuatan gunung dan sungai yang tak berujung. Segel giok itu menghantam Lao Hei dengan momentum yang dahsyat, seperti beberapa bintang jatuh, sangat mengerikan. Lao Hei meraih segel giok di udara dan memblokirnya sementara. Namun, leluhur kuil Sangling datang dengan membawa pisau, dan tidak berniat bertarung, tetapi hanya ingin menekan Lao Hei sesegera mungkin. Ribuan cahaya pedang muncul, menghancurkan beberapa bintang terpencil di langit. Bintang-bintang meledak, memancarkan cahaya yang sangat terang, yang sangat menyilaukan. Stempel Kekaisaran Dinasti Mojiang. Meskipun Lao Hei baru berkelana selama beberapa tahun, ia telah membaca banyak buku kuno dan teks rahasia di akademi, sehingga ia dapat dengan mudah menebak asal-muasal segel giok tersebut. Ia meraung panjang, menggetarkan 9 langit. Salah satu dari 30 sekte besar negara kekaisaran, dinasti Mojiang. Untuk menekan dan membunuh Chen Qingyuan kali ini, mereka benar-benar menggunakan segel kekaisaran. Sungguh langkah yang luar biasa. Shen Xiao Zunzu tidak berani bergerak sedikit pun, tetap berada di tempatnya yang terpencil, mengamati dalam diam.
Bagi orang selevel mereka, gerakan sekecil apapun akan mudah diketahui oleh Dekan Qi. Oleh karena itu, rencana pembunuhan tersebut sebagian besar dikendalikan oleh Yang Mulia Mahayana, dengan hanya beberapa jembatan ilahi setengah langkah yang memberikan bantuan rahasia, bertindak hati-hati dan takut akan adanya kebocoran. Kekuatan seperti kuil Sangling dan Tanah Suci Kiding pernah mengepung Sekte Qing dan ingin menghancurkannya. Setelah membentuk perseteruan mematikan, sekte-sekte ini tentu tidak menginginkan Chen Qingyuan bangkit. Bahkan jika identitasnya terungkap kemudian dan dia mendapat serangan balasan dari kekuatan seperti Akademi Yi dan Buddhisme, dia harus melakukannya. Mengaum, senjata suci tingkat atas seperti segel kekaisaran dan pedang kekaisaran memberi tekanan besar pada Lao Hei. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, mengguncang galaksi sejauh bermil-mil tak terhitung, menyebabkan kekosongan terpelintir dan bahkan meledak, menimbulkan keributan besar. Ia memiliki kepala yang ganas, tubuh seperti ular piton atau naga, sisik hitam yang memancarkan cahaya dingin yang membuat orang gemetar, taring yang sebanding dengan senjata suci, dan cakar yang sangat tajam. Sepasang mata merah darah Lao Hei dipenuhi dengan rasa haus darah, dan beberapa biksu Mahayana tidak berani menatapnya lama-lama. Pria tua berkulit hitam aslinya menumbuhkan 4 kaki besar, masing-masing dengan 5 cakar. Nampak seperti naga tetapi sebenarnya bukan naga, nampak seperti naga tetapi sebenarnya bukan naga. Orang-orang tidak mengira itu monster, tetapi mengira itu adalah hibrida dari naga dan ular piton, makhluk aneh. Kini, seiring amarahnya terus membesar, luka-luka di tubuhnya pun semakin banyak. Tubuh besar Lao Hei mulai berubah, yang terlihat dengan mata telanjang. 2 batang tubuh tumbuh dari perutnya. Setelah berjuang beberapa saat, badannya terentang seperti 2 kaki raksasa, dan ditutupi cairan kental, seperti bayi yang baru lahir dengan kulit lengket. Apa yang sedang terjadi? 3 guru Mahayana di puncak kekuatan mereka mengelilingi Lao Hei. Mereka jelas menyadari perubahan pada tubuh Lao Hei, saling memandang, dan berkomunikasi secara diam-diam, mata mereka penuh keterkejutan dan kebingungan. Ini adalah pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu. Sekalipun dia memiliki darah naga di tubuhnya, mustahil baginya untuk memiliki tubuh berkaki 6. Sejak zaman kuno, tubuh asli klan naga hanya memiliki 4 kaki. Berdasarkan bakat, 4 kaki dan 6 cakar adalah bakat monster. Harus ada darah naga murni di tubuhnya, dan dia pasti akan dilatih oleh klan naga. Putri tertua klan naga di kehidupan ini memiliki bakat 6 cakar dan sangat dihormati oleh para tetua. Jika bukan karena ini, ia tidak akan bisa mengadakan rapat klan berkali-kali tanpa menerima hukuman, paling banter hanya teguran lisan. Lihat, cakarnya juga tumbuh. Lao Yi dari Tanah Suci 7 Kuali mengendalikan kuali perunggu raksasa, melindungi tubuhnya, dan menyerang dengan mudah, berkoordinasi dengan rekan-rekannya. Saat itu, ia menyadari bahwa cakar Lao Hei telah terpisah, dan sebagian dagingnya telah terkoyak paksa. Mengaum, rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya membuat Lao Hei mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Rasa sakit seperti ini belum pernah dialami sebelumnya. Seolah-olah setiap sisik di tubuhnya telah dikupas oleh pisau tajam, dan setiap inci dagingnya telah ditaburi garam dan digerogoti semut yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting, siksaan jiwa itu bagaikan diiris perlahan oleh pisau dan dibakar api. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pendek kata, rasa sakit akibat dipukuli dekan sebelumnya jauh lebih berkurang dibanding saat ini. Tidak peduli apapun situasinya, ambillah kesempatan ini untuk membunuhnya. Ketiganya terkejut. Mendengarkan raungan menyakitkan Lao Hei, telinga mereka berdengung dan darah di tubuh mereka mulai mengalir balik, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Jembatan ilahi setengah langkah, yang mengawasi dari kejauhan, perlahan mengerutkan kening. Sepertinya ada yang salah, tak ada waktu yang terbuang. Begitu jembatan ilahi setengah langkah bergerak, auranya akan menyebar keluar formasi. Saat itu, pasti akan ada yang datang membantu Chen Qingyuan. Oleh karena itu, Anda perlu menunggu kesempatan yang tepat untuk mengambil tindakan. Lao Hei disiksa dengan rasa sakit yang tak berujung, tubuhnya berguling-guling terus-menerus dalam kehampaan. Dentang, Zeng, Donglong, orang-orang kuat itu mengambil kesempatan untuk mengepung mereka, menggunakan segala macam gerakan mematikan tanpa ampun. Pedang itu mengenai tubuh Lao Hei, luka-luka tiba-tiba muncul, darah berceceran, dan pemandangannya menyedihkan. Namun, Lao Hei sama sekali tidak menyadari serangan dari semua orang. Kemauannya dirusak oleh perubahan dalam tubuhnya, dan sisik gelapnya terlepas sedikit demi sedikit, digantikan oleh sisik baru. Meskipun masih berupa sisik hitam, ia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya dan memiliki kilau yang lebih cemerlang. Di kejauhan, Chen Qingyuan sedang bertarung dengan seorang pria tua berjubah hitam. Ratusan ronde pertarungan menghabiskan lebih dari 5 juta batu spiritual Chen Qingyuan. Jika bukan karena fondasi laut samsaranya, kecepatannya yang luar biasa dalam menyerap energi spiritual, dan cadangan energinya yang jauh melebihi para kultivator setingkatnya, ia pasti sudah lama musnah. Bahkan dengan kuali hitam kuno yang dimilikinya, Chen Qingyuan tak berdaya melawan dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, nyaris tak mampu menyelamatkan nyawanya.
Kulitnya robek, memperlihatkan pembuluh darah dan tulang-tulangnya, pemandangan yang mengerikan. Jika dia terus membebani dirinya sendiri melawan musuh yang kuat, tubuhnya mungkin tidak akan mampu bertahan. Engah. Setelah memuntahkan seteguk darah kental dan lengket, Chen Qingyuan merasakan pandangannya kabur. Ia menggertakkan gigi dan bertahan, perlahan-lahan mulai sadar kembali. Ledakan. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di belakang Chen Qingyuan dan menamparnya dengan telapak tangannya dengan kuat. Kuali hitam menelan sejumlah besar batu roh dan beroperasi secara otonom, menghalangi pukulan fatal bagi Chen Qingyuan. Namun, karena kuali hitam telah rusak parah sebelumnya, ia kehilangan kekuatannya dan muncul cacat. Seberkas kekuatan sisa menyebar dan menimpa Chen Qingyuan. Ledakan. Tubuh Chen Qingyuan terlempar ke belakang, kaki kanannya patah, separuh lengan kirinya meledak menjadi kabut berdarah, organ dalamnya mengalami benturan keras, darahnya mengalir ke belakang, matanya langsung memerah, dan darah mengucur dari ketujuh lubangnya. Waktunya telah tiba. Sambil menunggu kesempatan, mata Half-Step Divine Bridge tiba-tiba terfokus, dan aura dingin dan kuat keluar dari tubuhnya. Dari kejauhan, angkat tangan kanan Anda. Dia menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya, mengunci posisi Chen Qingyuan, mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan menunjuk dengan satu jari tanpa menunjukkan belas kasihan. Jembatan ilahi setengah langkah menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan dia juga menemukan waktu yang tepat untuk melakukan serangan diam-diam. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan orang kuat di jembatan ilahi setengah langkah tidak akan mampu mengatasinya, apalagi Chen Qingyuan yang berada di tahap fusi. Mungkin karena ia merasakan krisis yang mendekat, atau mungkin itu reaksi naluriah. Lao Hei, yang awalnya meraung kesakitan, tiba-tiba berbalik dan datang ke sisi Chen Qingyuan, dan kebetulan muncul di area yang dituju oleh jalur jari. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan tubuh besar Lao Hei tertusuk. Kekuatan jari yang tersisa masih menyerbu ke arah Chen Qingyuan dan menghentikan rencananya. Dengan perlawanan dan penundaan si tua hitam, kuali hitam kuno menyadari situasi yang tiba-tiba dan segera berdiri di depan Chen Qingyuan. Dengan suara, boom, ia menahan sisa kekuatan. Untungnya, Lao Hei menghabiskan sebagian besar kekuatan jarinya, sehingga kuali hitam kuno mampu menelan semuanya, tanpa membiarkan kekuatan yang tersisa hilang, dan tidak dapat melukai Chen Qingyuan. Namun, kondisi Chen Qingyuan saat ini tidak terlalu baik. Tubuhnya hancur dan berlumuran darah. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya akan nyata. Mungkin hantaman jembatan ilahi setengah langkah itulah yang membangunkan si hitam tua, yang tersiksa oleh rasa sakit yang tak berujung. Mungkin nyawa Chen Qingyuan yang tergantung di ujung tanduklah yang memaksa si hitam tua menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan, dan matanya kembali jernih. Ding! Suara si tua Blacky terdengar serak, bercampur dengan sedikit kesedihan. Kuali hitam kuno itu mengerti apa yang dikatakan si tua hitam dan tampaknya telah menebak maksudnya. Tanpa menunggu perintah Chen Qingyuan, tripod hitam itu terbalik dan menghisap Chen Qingyuan ke dalam. Pengeboran pada badan tripod, terdapat retakan dan kerusakan. Keuntungannya adalah selama kuali hitam tetap utuh, Chen Qingyuan akan aman. Kerugiannya adalah kuali hitam sudah rusak parah, dan tanpa kendali Chen Qingyuan dari luar, kuali itu akan mudah hancur. Ledakan. Melihat Chen Qingyuan memasuki kuali hitam, Lao Hei bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Dengan bantuan kekuatan si tua hitam, tripod hitam itu terbang menuju perbatasan dengan kecepatan tinggi. Saat itu, lelaki tua berjubah hitam ingin menghentikannya. Lao Hei mengabaikan semua hal lain untuk membuka jalan bagi Chen Qingyuan dan menyingkirkannya dengan satu pukulan. Orang tua berjubah hitam itu awalnya mengira Lao Hei terluka parah dan pasti tidak akan mampu mengeluarkan tenaga terlalu kuat, tetapi ternyata sebaliknya. Meskipun terluka, kekuatan Lao Hei tidak berkurang, malah anehnya bertambah banyak. Ledakan. Saat serangan itu datang, lelaki tua berjubah hitam itu mengendalikan cermin 8 diagram dan menghalanginya di depannya. Ekor raksasa lelaki tua berkulit hitam itu menghantam cermin Bagua, menciptakan kawah dangkal. Cermin Bagua bergetar terus-menerus, lalu mundur dan menghantam tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Batuk, wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah bentuk dan dia muntah darah. Hanya satu serangan yang melukai seorang kultivator Mahayana Puncak. Meskipun ada unsur kecerobohan dari pihak Patriark Jubah Hitam, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan Patriark Jubah Hitam memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa alasannya? Orang-orang kuat itu bergegas mendekat dan terkejut melihat perubahan kekuatan bertarung Lao Hei. Dor. Lao Hei mengabaikan musuh-musuh kuat di sekitarnya dan menggunakan tubuhnya yang besar untuk melindungi tripod hitam kuno. Kemudian, ia menggunakan kepalanya yang ganas untuk menghantam penghalang formasi, berharap dapat menciptakan lubang dan mengirim Chen Qingyuan pergi. Dunia luar, di suatu tempat. Karena serangan kekuatan penuh dari Half-Step Divine Bridge Master, auranya menyebar. Seorang pejabat tinggi yang diam-diam menjaga sebuah akademi Tao di Dizu memperhatikan bahwa cakram giok Tao di sampingnya berputar cepat dan tidak teratur. Ia tiba-tiba berdiri, wajahnya tiba-tiba berubah, dan segera meremas liontin giok ibu dan anak di tangannya untuk melaporkan situasinya.
Xiao Qingyuan keluar. Shen Xiao Zunzu menjalankan Taoismenya dengan seperangkat aturan khusus. Pada saat itu, dekan secara pribadi mengunjungi negara kekaisaran untuk mengintimidasi para pahlawan dan diam-diam mengatur lusinan lempeng giok suci yang dapat menangkap fluktuasi hukum langit dan bumi. Selama terdapat jejak fluktuasi yang tidak teratur pada lempeng giok tersebut, pastilah sosok di jembatan ilahi setengah langkah atau lebih tinggi yang telah bertindak. Terlalu banyak praktisi Mahayana di atas tingkatan ini, dan fluktuasi hukum Mahayana terdengar di mana-mana dan kapan saja. Hanya mereka yang berada di jembatan ilahi setengah langkah ke atas yang jarang terlihat, dan mereka tidak akan mudah muncul dan bertindak. Meskipun mendirikan benda suci pertahanan akan menghabiskan banyak sumber daya, dia tidak menyesal demi memberi Chen Qingyuan perlindungan tepat waktu. Ayo berangkat sekarang, cepat. Bertahun-tahun yang lalu, Akademi Daoyi memutuskan untuk melindungi Chen Qingyuan, dan telah membuat pengaturan rahasia dan mendirikan cabang di Dizu untuk menguasai dunia. Selain Akademi Daoyi, kekuatan teratas yang bersedia menjalin hubungan baik dengan Chen Qingyuan juga menemukan petunjuk. Sekte Pedang Dongli, Sekte Xuanbing, Paviliun Langya, Del. Pasukan ini berada jauh dan tidak dapat memberikan bantuan dalam waktu singkat. Sekalipun mereka menyadari sesuatu, mereka hanya bisa berdoa agar Chen Qingyuan dapat lolos dari bahaya. Wilayah Lihai, lokasi tepian. Ledakan. Lao Hei menanggung siksaan jiwa dan raganya, namun masih berjuang untuk menembus penghalang. Ia hanya punya satu pikiran, memastikan Chen Qingyuan pergi dengan selamat. Sekalipun harus mengorbankan nyawaku, itu sepadan. Saat ini bukan lagi karena perintah dekan, tetapi karena rasa persaudaraan. Kita sudah ketahuan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jembatan ilahi setengah langkah menggertakkan giginya, tak menyangka serangan habis-habisannya akan gagal membunuh Chen Qingyuan. Jika ia tidak segera mengakhiri pertempuran, asal-usulnya akan terbongkar, dan ia akan menghadapi pembalasan dari Akademi Daoyi di masa depan, dan ia pasti akan mati. Mengaum. Lao Hei melolong, tubuhnya berlumuran darah, setiap bagian dagingnya pecah, menumbuhkan sisik-sisik berkilau yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi dengan hukum-hukum khusus. Sisik naga. Siapapun dapat melihat bahwa jantungnya menegang. Apakah ia akan berubah menjadi naga? Ada jeda sejenak, dan musuh tidak berani membuang waktu dan langsung menyerang. Saudaraku, kamu harus hidup dengan baik. Lao Hei tak lagi punya tenaga untuk melawan situasi di belakangnya. Ia mengandalkan pikiran yang tertanam dalam jiwanya untuk melubangi penghalang itu. Kuali hitam kuno itu langsung menyusut, cukup untuk melewati lubang itu. Berjalan, Lao Hei menghantam tripod hitam itu dan mengirimkannya keluar. Di dalam kuali, Chen Qingyuan berlumuran darah dan anggota tubuhnya patah. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Meskipun ia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, ia bisa membayangkan Lao Hei sedang berjuang mati-matian. Dengan tangan terkepal erat dan mata merah, dia tampak seperti dewa iblis. Tentu saja, saya hanya berpikir terlalu banyak, berpikir bahwa dengan intimidasi dekan, orang-orang tua di Dizu tidak akan berani mengambil risiko. Kakak, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Chen Qingyuan berharap Lao Hei bisa menahan musuh. Matanya dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang tak terlukiskan. Kekacauan ini tampaknya telah membangunkan Chen Qingyuan yang sedang tidur, membuatnya menyadari sulitnya jalan ini. Sekalipun dia mengendalikan kuali hitam kuno, dia tetap tidak dapat menahan serangan seorang kultivator Mahayana. Menjadi lebih kuat, hanya bila kekuatannya sudah sampai taraf tertentu, barulah ia tidak takut lagi pada krisis apapun di dunia, mampu membalikkan awan dan hujan dengan jentikan tangan, serta menindas seluruh langit dan dunia dengan jentikan jari. Bau kematian yang datang dari kedalaman jiwa berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan memenuhi setiap bagian tubuh. Dalam keadaan tak sadarkan diri, kesadaran Chen Qingyuan perlahan-lahan menjadi kabur. Ia merasa seperti berdiri di jembatan dewa. Kabut menyelimutinya. Apapun cara yang ia gunakan, ia tak mampu menghilangkan kabut itu. Dia melangkah maju tanpa alasan yang jelas, menginjak udara kosong, dan jatuh ke jurang tak berujung, tanpa harapan untuk pulih. Kegelapan yang aneh, bagaikan telapak tangan raksasa, menyelimuti setiap bagian tubuhnya, menggerogoti dagingnya dan bahkan jiwanya. Kesadaran Chen Qingyuan terkadang jernih dan terkadang membingungkan. Di permukaan, dia berdiri di dalam kuali hitam, tak bergerak seperti gunung. Ketanyaannya, pikiran itu rumit dan ingatan itu membingungkan. Dia melihat pemandangan medan perang kuno yang tadinya kabur menjadi lebih jelas. Perasaan ini seperti mengalaminya sendiri. Titik. Di luar kuali hitam, musuh-musuh yang lebih kuat menyerbu masuk, jumlahnya lebih dari 10. Mereka ditempatkan di lokasi lain di wilayah Lihai, dan setelah menerima berita itu, mereka bergegas dengan kecepatan penuh. Begitu tiba, ia melihat Lao Hei mengirim tripod hitam kuno itu. Jantungnya berdebar kencang dan ia merasa ada yang tidak beres. Kejar mereka, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Chen Qingyuan, dan orang-orang kuat tidak mau menyerah. Jadi, semua orang bekerja sama untuk menembus penghalang formasi itu dan langsung menuju ke kuali hitam. Lao Hei maju untuk menutup lubang itu, tetapi penghalang itu telah rusak.
Begitu ia menenangkan pikirannya, tubuhnya langsung lemas. Baru saja, demi menciptakan lubang, Lao Hei telah menahan begitu banyak gerakan mematikan, termasuk metode jembatan ilahi setengah langkah. Pada saat ini, Lao Hei akhirnya tidak tahan lagi dan jatuh ke laut lihai. Dengan suara bang yang keras, gelombang besar muncul di permukaan laut, dan laut pun diwarnai darah. Lao Hei merasa kepalanya sangat berat. Ia menatap ke kejauhan dengan sekuat tenaga, berdoa agar Chen Qingyuan bisa lolos. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu saudaraku lagi. Dengan berat hati, Lao Hei perlahan-lahan pingsan. Orang-orang kuat itu mengabaikan Lao Hei dan mengejar kuali hitam kuno itu dengan seluruh kekuatan mereka. Kuali hitam itu menelan sejumlah besar batu roh, menghancurkan lapisan-lapisan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menuju laut kekacauan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dengan menyeberangi lautan batas, ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Hei Ding mengetahuinya dengan sangat baik. Jika pria ini melakukan kesalahan sedikit saja, tak seorang pun di alam semesta. Hei Ding bergegas melanjutkan perjalanannya seperti orang gila, mempertaruhkan konsekuensi dari runtuhnya kecerdasan spiritualnya. Para pahlawan mengejarnya, beberapa dari mereka memadatkan bola api besar di udara, membakar kehampaan, dan segera menangkap jejak tripod hitam, membiarkan bola api itu menggelinding. Seseorang melepaskan kekuatan Qian Kun Dao, sepasang mata jurang yang menembus ilusi dan mengamati tubuh kuali hitam. Terpisah tak terhitung kilometer, mereka menggunakan teknik Taois terbaik untuk mencoba menghentikannya. Menghadapi berbagai kesulitan, Hei Ding berjuang untuk bertahan, menghindari serangan mematikan para pahlawan, menghancurkan ruang angkasa, bersembunyi di galaksi yang luas, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang laut alam kekacauan. Sekalipun tripodnya patah dan jiwanya tercerai-berai, Chen Qingyuan tidak boleh kehilangan nyawanya. Di sebuah kota kuno di suatu tempat di Lihai, setelah Lang Yazi mengatur segalanya untuk Chang Ziqiu dan yang lainnya, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Tik, tik, tanpa alasan yang jelas, gerimis mulai turun. Kabut dan hujan tampak samar, seolah-olah ada tabir yang menutupi segala sesuatu di dunia. Kelihatannya indah dan damai, tetapi nyatanya, hujan bercampur bau darah, yang tak bisa diabaikan. Menatap ke kejauhan, mata Nang Mongge memancarkan secercah kekhawatiran dan secercah kesedihan. Tatapannya dalam saat ia bergumam, terjebak dalam pengejaran keuntungan, kita terus-menerus membesar-besarkan kekurangan kodrat manusia. Apa yang disebut pengembangan Taoisme? Dua pelayan menemaninya, Diyu memegang payung kertas minyak dan Dong Sui memegang kotak brokat. Mengenakan jubah brokat berwarna terang, Nan Gong melangkah perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak di jalan tanah yang basah kuyup. Beberapa tetes air hujan mengotori sepatunya, dan udara dipenuhi aroma dunia yang biasa-biasa saja. Kotak brokat di pelukan Dong Sui adalah benda suci Langya Villa. Ini secara khusus digunakan untuk melindungi keselamatan anak-anak dan melambangkan keinginan Langya Villa. Tolong berikan aku penggaris. Setelah beberapa langkah, kaki kirinya melangkah lagi. Kali ini, kakinya tidak menyentuh tanah berlumpur, melainkan melayang di udara. Satu langkah ke udara, satu perintah turun. Ya, Inter Snow menerima pesanan dan membuka kotak brokat. Kotak itu dibuka, dan di dalamnya ada penggaris sepanjang 2 kaki. Senjata suci tertinggi, pusaka Villa Langya. Sebaiknya tidak digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Chen Qingyuan baru saja mengalami bencana besar. Meskipun saudara Nan Gong bersedia membantu, benda-benda pelindung sekte mewakili terlalu banyak hal dan tidak bisa dipindahkan begitu saja. Oleh karena itu, Nang Mongge meluangkan waktu untuk menerobos blokade musuh kuat dari semua sisi, menghubungi manajemen puncak Langya Villa melalui cara khusus, dan memberitahu mereka niatnya. Para tetua Villa Langya menjawab tanpa ragu, selama itu keputusanmu, seluruh klan akan sepenuhnya mendukung. Kau mewakili keinginan Paviliun Langya. Berkat perkataan leluhurnya, Nang Mongge tak lagi merasa khawatir. Begitu penggaris itu keluar, tiba-tiba ia menghilang dari kotak brokat. Ketika sang penguasa muncul lagi, dia telah bergegas menuju medan perang yang jauh. Pembatasan senjata suci tertinggi dicabut, dan digerakkan oleh energi yang dipersiapkan sebelumnya, sehingga kecepatannya tidak kalah dari Shen Xiaozun. Suara mendesing. Hanya dalam 10 tarikan napas, sang penguasa muncul di tepi wilayah Lihai. Ia menghantam dan menjatuhkan seorang biksu Mahayana, menjebaknya dan membuatnya mustahil untuk melarikan diri. WHO, ekspresi orang-orang di sekitar tiba-tiba berubah, dan mereka semua mencoba mencari tahu siapa yang telah melakukan gerakan itu. Meskipun Nang Mongge jauh dari sini, orang-orang kuat itu masih menemukannya dengan mudah. Dia adalah Tuan Muda Langya. Beberapa lelaki tua mengenali Nang Mongge, mengerutkan kening, dan ekspresi mereka terus berubah. Konon, Pangeran Langya hidup menyendiri di tempat terpencil dan tak pernah keluar rumah. Bertemu dengannya sama sulitnya dengan naik ke surga bagi manusia biasa. Di seluruh surga dan dunia, semakin maju kultivasi seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka akan meremehkan Nang Mongge, dan tidak akan menganggapnya sebagai junior yang telah berkultivasi selama ratusan tahun.
Metode deduksinya begitu sempurna sehingga dapat dikatakan unik di dunia. Para senior, mari kita berhenti di sini, kata Nangongge lembut, dan suaranya sampai ke telinga orang-orang yang mengejar Heiding. Tuan, dengarkan saran saya. Jangan ikut campur, atau Anda akan mendapat masalah. Ada seseorang berjubah hitam, suaranya terdengar hingga bermil-mil jauhnya, dan dia berbicara dengan suara serak. Lepaskan ikatan prajurit suci segera. Orang yang ditekan oleh penguasa itu berteriak kepada temannya dengan keras, dengan nada memerintah. Penguasa ini mengandung esensi dan darah beberapa leluhur Villa Langya, dan dapat mengerahkan kekuatan penuh senjata suci tingkat tinggi berkali-kali, dan hanya dapat dikendalikan oleh saudara Nangong dengan pikiran. Jika penguasa itu rusak, beberapa leluhur yang mengucapkan mantra padanya pasti akan menderita serangan balasan. Meski begitu, para leluhur tetap melakukan ini hanya untuk memastikan bahwa Nangongge aman dan sehat. Dekrit, menahan puluhan tatapan tidak bersahabat dari para lelaki tua, Nangongge tetap tenang dan mengerahkan kekuatan penguasa untuk menyembunyikan rahasia tersebut. Dalam sekejap, semua jejak kuali hitam kuno menghilang, dan bahkan jembatan ilahi setengah langkah pun sulit ditemukan. Nangongge mencapai tingkat tertinggi dalam menyimpulkan seni langit dan bumi. Dengan bantuan kekuatan penguasa, mudah untuk memblokir sarana investigasi para pahlawan. Oh tidak, sudah hilang. Dia mengejar orang-orang kuat dari Heiding, tetapi tampaknya ada dinding yang menghalangi pandangannya dan dia tidak bisa melihat apapun. Kita hanya punya satu kesempatan. Jika kita membiarkannya lolos, kita akan mendapat masalah besar di masa depan. Demi melenyapkan Chen Qingyuan, berbagai sekte diam-diam merencanakan sesuatu. Mengetahui bahwa Chen Qingyuan berada di wilayah lihai milik klan naga, berbagai sekte membayar banyak sumber daya dan bahkan menyetujui beberapa tuntutan berlebihan dari klan naga. Baru setelah itu mereka memasang formasi blokade untuk mencegahnya melarikan diri. Namun, Chen Qingyuan tidak pernah menyangka bahwa binatang piton hitam di sampingnya begitu kuat dan mampu membuat lubang pada formasi tersebut. Pangeran Langya, apa yang akan kau lakukan? Beberapa orang terus mencari jejak tripod hitam kuno, sementara beberapa orang melintas di depan Nangongge dan bertanya dengan tatapan tidak bersahabat. Chen Qingyuan dan aku berteman. Bukankah lebih baik membantu teman? Nangongge berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan bagi kuali hitam. Apakah mereka akhirnya bisa lolos ke laut kekacauan atau tidak, bergantung pada takdir. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung, penguasanya meliuk-liuk di lautan bintang. Penguasa itu segera kembali ke sisinya, memancarkan cahaya hukum yang kuat yang mengintimidasi semua orang. Kau melawan kami, apakah itu sepadan? Seseorang bertanya dengan suara mengomel. Sebagian besar dari kalian, atau klan dan tempat suci di belakang kalian, berutang budi kepada Villa Langya. Wajah Nangongge tenang, sama sekali tidak malu-malu menghadapi para pahlawan. Menyalahkanku, bukankah itu konyol? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang terdiam. Hutang budi adalah yang paling sulit untuk dibayar. Justru karena inilah banyak kekuatan di negara kekaisaran menolak untuk mengakui kebaikan Sekte Qing. Hanya dengan menolak mengakui kebaikan karma dan tidak menyesalinya, pikiran seseorang dapat jernih dan kultivasinya dapat ditingkatkan. Berhutang budi kepada seseorang tidak seharusnya disamakan dengan apa yang terjadi hari ini. Seorang lelaki tua berkata dengan suara berat. Masuk akal. Sang guru tak mau membuang waktu berdebat dengan para tetua ini. Ia tersenyum tipis dan memberi saran, membantu teman adalah niat awal saya. Kalau para tetua tak senang, kalian boleh bunuh saya. Anda, semua orang terdiam. Sejujurnya, mereka ingin membunuh Nangongge. Jika bukan karena jejak kuali hitam yang disembunyikan oleh Nangongge, dan beberapa master jembatan ilahi setengah langkah tidak bergabung untuk mengejarnya, mereka pasti tidak akan membuat kesalahan. Namun, terlepas dari apakah mereka memiliki kemampuan untuk membunuh Nangongge, jika mereka benar-benar ingin melenyapkannya, Langya Villa pasti akan marah dan pasti akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membalas dendam. Villa Langya menaruh harapan besar pada Nangongge, mengizinkannya membawa senjata suci sekte itu bersamanya, dan beberapa leluhur yang tidak takut bahaya memberkati senjata suci itu dengan esensi dan darah mereka sendiri. Perawatan seperti ini jelas merupakan yang pertama di Langya Villa. Jika kamu tidak mengambil tindakan, maka aku akan mati. Nangongge menundukkan tangannya untuk memberi salam, sikapnya elegan. Tidak, semua orang cemas dan berkata dengan tegas, sebelum pergi, singkirkan alat penyembunyi rahasia itu. Maaf, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Nangongge menjawab tanpa ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar berpikir kita tidak berani mengambil tindakan? Jika lebih dari 10 orang tua benar-benar bertekad untuk menimbulkan masalah di dunia, akan sulit bagi Nangongge untuk bertahan hidup bahkan jika ia memiliki artefak suci sekte untuk melindunginya. Tepat saat Nangongge membuka mulutnya, embusan angin bertiup masuk, disertai raungan, siapapun yang berani menyentuhku akan menjadi musuh Villa Langya dan pertarungan akan berlanjut sampai mati. Para majikan yang bertugas di Villa Langya di dekatnya bergegas datang, karena khawatir terjadi sesuatu pada pemuda itu. Sampai jumpa, ratusan orang muncul, dan langkah pertama mereka adalah memberi hormat kepada Nangongge.
Kebanyakan dari mereka adalah kultivator tahap akhir alam kesengsaraan, dan yang terkuat baru berada di tahap akhir alam kesempurnaan agung. Susunan pemain seperti ini tidak dapat membangkitkan minat orang-orang tua ini. Akan tetapi, orang-orang ini sudah cukup mewakili sikap Langya Villa yang menempatkan orang-orang tua itu dalam dilema. Berbagai kekuatan berkumpul di sini, dan suasananya sangat kacau. Nenek moyang telah keluar dari tempat peristirahatannya dan sedang dalam perjalanan ke sini. Semua orang yang datang untuk mendukung villa tersebut melaporkan situasi tersebut. Nang Mongge mengangguk sedikit. Setelah mendengar bahwa nyawa Nang Mongge mungkin dalam bahaya, beberapa leluhur yang tersisa di Villa Langya merasa sangat cemas dan datang membawa peti mati. Lupakan saja, ayo kita pergi ke daerah pinggiran sekitar dulu. Jika Chen Qingyuan ingin pergi hidup-hidup, satu-satunya cara adalah memasuki laut kekacauan. Setelah mendengar bahwa leluhur Villa Langya akan segera tiba, para pahlawan mengurungkan niat untuk menyerang istana Nangmong. Mereka saling berpandangan dan memutuskan untuk segera bertindak. Kemudian, semua orang kuat itu berbalik dan segera bergegas menuju lautan kekacauan. Sekarang dia telah menunjukkan taringnya kepada Chen Qingyuan, tidak ada jalan kembali. Dengan bantuan saudara Nangong, He Yiding berhasil lolos dari kejaran untuk sementara waktu. Namun, perjalanan ke laut kekacauan masih panjang, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk sampai di sana. Black Cauldron tidak berani berhenti sejenak, karena takut akan konsekuensi runtuhnya kecerdasan spiritualnya. Pada saat yang sama, di daerah tertentu di Danau Lihai, Lao Hei terluka parah dan jatuh ke dasar laut. Darah orang spesial itu menodai sebagian besar lautan, menyebabkan gelombang besar dan tidak ada kedamaian untuk waktu yang lama. Ambil token istana ini dan pergilah ke perbendaharaan klan untuk mendapatkan rumput 1000 mesin jiuli dan berbagai obat suci penyembuh. Kepala biksu mengamati perubahan situasi dengan saksama dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kejadian di mana Lao Hei terluka saat melindungi Chen Qingyuan. Di dasar laut yang dalam, Lao Hei terbaring di sana, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sayangnya, Lao Hei tak berdaya untuk bangun, kesadarannya kabur, dan ia hampir tertidur. Ya, pelayan pribadi yang menyertainya mengambil lencana yang melambangkan status putri tertua dan segera bergegas ke perbendaharaan istana klan naga. Tak lama kemudian, pembantu itu kembali dan menyerahkan obat suci itu dengan kedua tangannya. Panggilan, Mo Linglong mendorong semua benda penyembuh ke Lao Hei di lubang yang dalam. Apakah benda-benda itu akan berguna atau tidak, semua itu tergantung padanya. Hanya itu yang dapat dilakukannya. Pada saat ini, itu adalah tempat terlarang bagi klan naga. Saat darah Lao Hei menyebar ke berbagai penjuru laut, auranya pun menyebar. Makam naga terlarang adalah tempat para naga kuat dari semua generasi tidur dan beristirahat. Ribuan tulang naga mengambang di ruang khusus ini. Tiba-tiba, tulang-tulang naga yang dahsyat dan besar itu mulai bergetar, menghancurkan fondasi ras naga. Ombak besar menerjang banyak wilayah Laut Lihai, dan langit menjadi gelap dan mencekam. Ombak yang tak terhitung jumlahnya menghantam, disertai suara guntur. Suasananya mengerikan, bagaikan kiamat. Sesuatu telah terjadi. Cepat periksa. Makam naga sangat penting. Jika terjadi kesalahan, seluruh klan akan mendapat masalah besar. Para petinggi klan naga merasakan sumber perubahan warna antara langit dan bumi, dan segera bergegas ke makam naga. Mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh, dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Terjadi perubahan dalam klan, dan pangeran tertua, Mo Linglong, pasti merasakannya. Ketika menoleh ke belakang, alisnya berkerut, dan dia berdiri diam, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Para anggota tingkat tinggi dari klan naga bergegas menuju area terlarang, dan pemandangan yang mereka lihat membuat mereka tercengang dan jiwa mereka terguncang. Ribuan tulang naga tampak hidup, berkelana di kehampaan kuno dan asing ini. Setiap tulang bersinar dengan kecemerlangan Tao, dan mereka berkumpul bersama. Di tengahnya, muncullah sebuah bola kabut yang bentuknya aneh dan meliuk-liuk, dan seluruh makam naga bergetar pelan, tak dapat beristirahat. Kadang-kadang terlihat kilatan cahaya aneh dan kadang-kadang terdengar auman naga. Perubahan di makam yang layu itu adalah kejadian pertama di antara klan naga. Para leluhur dan tetua yang datang ke sini semuanya terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka, dengan ekspresi rumit dan bingung. Ada yang bisa menjelaskan ini? Apa penyebabnya? Apa pertandanya? Pikiran para tetua dipenuhi pertanyaan, anggota tubuh mereka dingin, dan mereka merasakan firasat buruk. Saya harap tidak terjadi sesuatu yang serius. Para pemimpin klan naga khawatir ini adalah peringatan dari leluhur mereka. Pemandangan di hadapan mereka tercatat dalam kitab-kitab kuno klan, membuat mereka sulit untuk tetap tenang dan sangat cemas. Untuk sesaat, cahaya hijau muncul dan menghilang di ruang terdistorsi di tengah makam kering. Para tetua mengamati lebih dekat dan segera mengepalkan tangan mereka. Sesaat kemudian, cahaya hijau di tengahnya tiba-tiba meledak, dan dengan suara ledakan menimbulkan ribuan gelombang, yang memaksa para tetua di dekatnya mundur beberapa langkah. Hukum di tanah terlarang makam naga telah menjadi sangat kacau, dan tidak ada lagi ketenangan seperti di masa lalu. Hentikan segera untuk menghindari kekacauan. Sang patriark berbicara dengan keras dan tegas.
Makam naga adalah fondasi klan naga lihai. Jika hukum di dalam makam ini kacau balau dalam waktu lama, pasti akan menyebabkan kekacauan di laut lihai dan berdampak luas. Apapun alasannya, mari kita redam situasi ini terlebih dahulu. Namun, bahkan dengan upaya gabungan para tetua, mereka tidak dapat menyelesaikan situasi di makam naga. Malahan, situasinya menjadi semakin rumit. Cahaya hijau itu bahkan lebih terang, dan puluhan ribu tulang naga menghadap ke arah cahaya, disertai semburan auman naga yang telah lama ada. Pemandangan itu sungguh aneh dan mengejutkan. Tak hanya makam naga yang berubah, seluruh wilayah lihai dan bahkan wilayah sekitarnya pun diselimuti kabut hitam. Hujan dingin mengguyur, angin bertiup kencang, ombak bergulung-gulung, guntur bergemuruh, dan hukum-hukum lautan berbintang berantakan bagai tali putus, dan dunia seakan-akan akan hancur. Cuaca yang tidak biasa telah menyebabkan hambatan yang cukup besar bagi para bandit yang mengejar Chen Qingyuan. Kesulitannya semakin bertambah dengan penyembunyian rahasia oleh Pangeran Langya, dan sekarang, dengan perubahan aneh dalam hukum wilayah tersebut, semakin sulit untuk menemukan keberadaan Chen Qingyuan. Di dasar Laut Li, di suatu tempat, Mo Linglong menggunakan banyak obat penyembuhan pada Lao Hei, yang sedikit memperbaiki luka Lao Hei dan sedikit mengurangi rasa sakitnya. Lao Hei yang awalnya kebingungan dan hampir koma, perlahan-lahan mulai memperoleh kembali kejelasannya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia berbalik dan menatap Mo Linglong. Mata hitam besar itu bagaikan permata hitam di dasar laut, tanpa satu pun cacat. Mo Linglong tidak menghindar dari tatapan Lao Hei, tetapi membungkuk sedikit untuk menyampaikan permintaan maafnya. Kalau bukan karena bantuan rahasia dari klan naga, bagaimana mungkin berbagai kekuatan bisa membentuk formasi untuk menyegel langit dan mengunci bumi, dan situasi tidak akan berkembang sampai titik ini. Ledakan. Terdengar suara keras di makam naga itu, dan tiba-tiba sebuah retakan muncul. Beberapa istana di dekat makam naga runtuh akibat angin kencang. Orang-orang di dalam istana menggunakan sihir Tao untuk melindungi diri agar tidak terluka. Mereka berlari keluar dengan tubuh berlumuran debu dan merasa sedikit takut. Tepat saat para pemimpin klan naga berencana untuk memecahkan masalah ini dan mengatur ulang penghalang, ribuan tulang naga berubah arah dan perlahan berenang menuju celah. Pada saat yang sama, cahaya hijau melewati lapisan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya dan langsung mencapai celah itu. Para tetua ingin mengejar lampu hijau, namun tak disangka lampu hijau itu datangnya terlalu cepat, malah mengabaikan penghalang sihir. Mengejar. Meskipun alasannya tidak diketahui, lampu hijau mengandung sebagian kekuatan asli klan naga dan tidak boleh hilang ke dunia luar. Beberapa tetua ditinggalkan untuk mempertahankan makam naga dan memperbaiki penghalang yang rusak, sementara orang-orang lainnya mengejar lampu hijau, berusaha semaksimal mungkin berkomunikasi melalui telepati. Saya mencoba berbagai macam metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Pemimpin klan dan yang lainnya memandang lampu hijau tak jauh dari sana, mempercepat langkah, dan dipenuhi rasa khawatir. Tak lama kemudian, semua orang mengikuti lampu hijau dan tiba di wilayah laut yang berlumuran darah. Disinilah tepatnya Lao Hei jatuh, dan pemimpin Mo Linglong juga berada di dekatnya. Memanggil, cahaya hijau itu begitu cepat hingga langsung menembus tubuh Lao Hei. Lao Hei tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit yang dideritanya, perasaan aneh ini tidak berarti apa-apa, jadi ia mengabaikannya begitu saja. Ayah, leluhur, mengapa kalian ada di sini? Ketika Mo Linglong melihat sekelompok eksekutif senior datang ke sini secara langsung, matanya berkilat kaget dan dia sangat terkejut. Tidak seorang pun sempat memperhatikan Mo Linglong, mata mereka tertuju pada Lao Hei. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa cahaya hijau memasuki tubuh Lao Hei dan tidak pernah keluar lagi. Beberapa orang menduga kerusuhan mendadak di wilayah klan naga mungkin ulah si hitam tua. Namun, mereka kemudian berpikir, binatang buas di tingkat Mahayana pasti tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu, jadi pasti ada alasan lain. Para penguasa klan naga telah melihat dengan jelas pertempuran berdarah antara Lao Hei dan banyak musuh tadi. Panjangnya ribuan kaki, berkulit gelap, tampak seperti naga tetapi bukan naga, tampak seperti naga tetapi bukan naga, memiliki 6 kaki dan cakar besar yang aneh. Klan naga tidak terlalu memikirkan garis keturunan Lao Hei. Paling-paling, leluhurnya berselingkuh dengan klan naga, dan melahirkan keturunan dengan darah kotor, sehingga menghasilkan tubuh yang aneh dan ganjil. Meskipun tubuh Lao Hei telah banyak berubah, ia dipenuhi luka dan sekarat, sehingga sulit bagi orang untuk memperhatikan detailnya. Apa yang harus dilakukan? Para leluhur segera datang ke sisi Old Hei, menatapnya, dan mendiskusikan solusi atas masalah tersebut. Lampu hijau itu berisi kehendak dan hukum leluhur kita. Ia tidak bisa hilang di luar dan harus dibawa kembali. Apapun metode yang kita gunakan, kita harus menghilangkan lampu hijaunya. Sulit bagi kami untuk menjebak King Guang dengan metode kami. Lepaskan perutnya, aku akan mengaktifkan lonceng ajaib, mengerahkan kekuatan formasi besar klan, dan menemukan waktu yang tepat untuk memadamkan cahaya hijau.
Jika cara lembut tidak dapat memperoleh lampu hijau, maka satu-satunya pilihan adalah melepaskan tubuh si hitam tua dan menggunakan tindakan keras. Mendengarkan percakapan sekelompok orang tua ini, Lao Hei hanya menatap mereka, tanpa rasa takut di matanya, dan tampak sangat tenang. Sikap acuh tak acuh semacam ini ibarat seorang raja yang terlahir bersama kaisar, memperhatikan rakyatnya dan memandang rendah orang-orang kuno. Perasaan aneh yang belum pernah dialami Lao Hei sebelumnya, tiba-tiba muncul. Karena bola cahaya aneh itu, cederanya terlalu serius, Lao Hei tidak dapat berbicara untuk saat ini, dan berpikir secara diam-diam. Semua orang sedang membicarakan insiden King Guang ketika seorang tetua tiba-tiba melaporkan, gawat. Retakan di makam naga yang baru saja diperbaiki telah terbuka akibat tulang naga leluhur. Jenazah leluhur sedang melesat menuju King Guang. Situasinya serius dan sulit diatasi. 10.000 tulang naga menerobos makam kering dan bumi, perkasa dan tak terhentikan. Bagian lunas mengapung di dasar laut, sedangkan bagian lainnya menerobos permukaan laut dan mengapung di kehampaan. Semua lunas memiliki bentuk yang sama, dan pemandangannya sangat spektakuler. Menyadap pembicaraan secara paksa dapat dengan mudah merusak tulang naga peninggalan nenek moyang kita. Tulang-tulang naga yang masih terawat hingga saat ini tanpa mengalami pembusukan merupakan harta karun yang langka di dunia dan merupakan warisan dari klan naga. Jika keturunannya diberkati oleh leluhurnya, mereka dapat memperoleh saripati tulang naga, memperkuat fisik mereka, dan meningkatkan kemurnian darah mereka. Festival kolam darah diadakan sesekali untuk memilih anggota suku berbakat yang memiliki kesempatan pergi ke makam naga untuk memberi penghormatan dan melihat apakah mereka dapat memperoleh pengakuan dan dukungan dari leluhur mereka. Selama ratusan ribu tahun, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Setelah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, para petinggi klan naga sempat bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka tercengang dan tak berdaya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dari para leluhur hingga anak-anak, semuanya memasang ekspresi linglung dan ketakutan. Aktifkan formasi perlindungan klan dan tutup area ini. Jangan biarkan orang luar memanfaatkan situasi ini untuk membuat masalah. Setiap tulang leluhur harus dijaga tetap utuh. Sisanya, tunggu dan lihat saja nanti. Menghadapi pemandangan yang kacau balau itu, sang ketua klan dengan terpaksa menahan emosinya yang gelisah dan bergegas menuruni tangga, tidak membiarkan satupun kesalahan terjadi. Jika kita tidak dapat menghalangi jenazah leluhur dengan paksa, maka kita hanya dapat menghentikan para pendeta di luar dan meminimalisir bahaya semampunya. Bum bum bum, 10.000 tubuh naga melayang keluar, dan banyak sekali pembudidaya di sekitar melihatnya dengan jelas dan sangat terkejut. Pemandangan seperti itu hanya terlihat sekali seumur hidup, terukir dalam ingatan dan tidak akan pernah terlupakan. Mengenai perubahan internal dalam klan naga, tidak seorang pun mengetahui penyebab pastinya, ada berbagai spekulasi, dan ada gangguan terus-menerus. Puluhan ribu tulang naga menutupi langit dan membuat langit yang sudah gelap dan menyedihkan menjadi semakin gelap. Bau busuk yang telah berlangsung bertahun-tahun telah menyebar ke seluruh kehampaan. Tak lama kemudian, semua lunas berhenti bergerak maju. Tak jauh di depan mereka, Lao Hei berdiri. Apakah karena lampu hijau itu? Para eksekutif senior berpikir secara rahasia. Sampai saat ini, mereka tidak menganggap serius si hitam tua. Atau lebih tepatnya, mereka tidak berani berspekulasi terlalu dalam tentang hubungan si hitam tua dengan klan naga, tetapi setiap kali pikiran seperti itu muncul, mereka langsung memotongnya tanpa ragu. Berdengung. Tak lama kemudian, ramuan penyembuh yang diberikan Mo Linglong mulai berefek, atau mungkin tubuh Qianlah yang membuatnya berefek. Cahaya redup berkilauan muncul di tubuh si tua hitam, disertai kekuatan hukum yang lembut, membersihkan noda darah dan menyembuhkan luka-lukanya. Hanya dalam 10 tarikan napas, Lao Hei jelas merasakan kekuatannya pulih dengan cepat, dan semakin banyak sisik tumbuh di tubuhnya. Tempat yang paling jelas adalah kepala. Kepala ular piton yang awalnya ganas kini tumbuh tanduk naga dan kumis naga. Mata hitam besar, dengan sedikit cahaya keemasan di kedalamannya. Tubuhnya melayang ke udara, kakinya sebesar gunung, celah di antara jari-jarinya retak, dan cakar tumbuh keluar. Dapat dilihat dengan mata telanjang, ia memiliki 6 kaki dan 9 cakar, dan sangat tajam. Mengaum. Rasa sakitnya begitu hebat hingga Lao Hei mengeluarkan raungan liar, tidak mampu mengendalikan kekuatannya sendiri dan melampiaskan semuanya. Tiba-tiba, Laut Li menjadi bergolak, dan ombaknya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tekanan kuat menyebar ke segala arah, memecahkan dasar laut dan menghancurkan ratusan istana kuno. Naga-naga tingkat tinggi di area sekitar merasa ngeri dan melemparkan beberapa penghalang sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Situasinya kritis, pemimpin klan menarik Mo Linglong ke sisinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Cahaya hijau berenang di dalam tubuh lelaki tua itu, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Ketika badai perlahan berakhir, pemandangan berikutnya sudah cukup untuk dicatat dalam buku sejarah sebagai legenda dalam sejarah klan naga, atau bahkan mitos yang tak terulang. Tubuh setinggi 10.000 kaki, 6 kaki dan 9 cakar. Sisik hitam dan emas, serta kumis naga di tubuhnya bagaikan rantai hukum, masing-masing mengandung kekuatan paling dahsyat.
Matanya yang dalam, seterang bintang, menatap ke bawah ke arahnya, dan tak seorang pun berani menatapnya. Ia sangat agung dan tidak dapat dinodai. Pada saat ini, puluhan ribu kerangka naga menundukkan kepala ke arah Lao Hei sebagai penghormatan. Mereka telah menunggu bertahun-tahun lamanya untuk memberi penghormatan kepada raja mereka. Ras naga akhirnya memasuki era kebangkitan nasional, dan tujuan besar kebangkitan sudah di depan mata. Garis keturunan yang bawaan hanya benar-benar berubah pada hari tertentu. Old Black, tidak ada lagi diskriminasi rasial seperti sebelumnya. Dia adalah seekor naga, dan naga sejati dengan darah yang sangat murni. Berdebar. Tiba-tiba, salah satu tetua tidak dapat lagi menahan tekanan dari dalam garis keturunannya, dan dia berlutut di udara, menatap Lao Hei dengan penuh kekaguman. Plop, plop. Kalau sudah ada satu orang, otomatis akan ada orang kedua, ketiga. Untuk sesaat, kecuali pemimpin klan naga saat ini dan beberapa leluhur, semua anggota klan lainnya tunduk. Pemimpin klan dan yang lainnya tidak mampu menundukkan kepala mereka yang penuh kebanggaan, tetapi dipenuhi dengan kegembiraan, kengerian, keterkejutan, ketakutan dan penyesalan. Emosi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi setiap jengkal hati mereka, membuat pemimpin klan dan yang lainnya tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Kami bergabung dengan musuh asing dan berkomplot melawan Raja Klan Naga. Leluhur klan naga yang saat ini berada di alam jembatan ilahi, berpakaian ungu, gemetar seluruh tubuhnya saat menatap si tua hitam yang berdiri tinggi di langit. Rasa penyesalan yang tak berujung menggelora di hatinya, tubuh bagian bawahnya sedikit goyah, dan ia bahkan sempat berpikir untuk berlutut. Dengan 4 kaki dan 6 cakar, ia adalah monster yang jarang terlihat di klan naga dalam 10.000 tahun. Adapun naga asli bercakar 9 yang legendaris, itu hanya dapat dilihat dalam buku-buku kuno tentang klan naga yang sangat kuno, dan tidak ada yang mempercayainya lagi. Pada hari itu, pria tua berkulit hitam itu memiliki tubuh berkaki 6 dan 9 cakar. Hal ini tidak diragukan lagi membuktikan kemuliaan dan keistimewaannya. Posisi kehormatan tertinggi dalam garis keturunan telah melampaui kesenjangan dalam kultivasi. Dia adalah calon raja klan naga. Tak diragukan lagi. Dengan bunyi gedebuk, leluhur tua Shen Xiao kehilangan harga dirinya. Ia berlutut di udara, menundukkan kepala memberi salam. Dalam hatinya, ia dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Kemudian, perlahan, ia merasakan kebanggaan dan kegembiraan yang tak terlukiskan.